Massa dari komunitas pelestari budaya Nusantara melakukan aksi topo bisu di rumah dinas Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah pada hari ini. Aksi yang diwarnai dengan spanduk dinasti politik ini kemudian bergeser ke kawasan Sriwedari. Diketahui aksi ini merupakan pengingat bagi para pemimpin terkait persoalan politik dinasti. Ketika seseorang tidak bisa diingatkan dengan perkataan, maka cara terakhir untuk mengingatkannya yakni dengan diam. Terkait aksi tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menemui massa yang berada di kawasan Sriwedari untuk diajak berdialog. Moto tadi, tetap kita tidak ada tendensi apa-apa, cuma ya kita orang Jawa lah, topo bisu, biar istilahnya pemimpin-pemimpin kita yang tahu, yang menjawab. Namun sayang, para warga tetap enggan berbicara dan menyampaikan aspirasinya. Ada bahasa ojo dumeh gitu loh Mas. Makanya Bu, dumeh sinten, aku ibunya juga nggak mudeng, takone sing nggawa tulisan ya. Ya topo bisu nggak mau ngomong juga loh. Gibran tidak mempersalahkan aksi topo bisu yang digelar. Bahkan dirinya mempersilahkan massa aksi untuk datang kembali ke Loji Gandrung dan duduk bersama membicarakan tujuan aksi mereka. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan tokoh juga bergabung menyampaikan maklumat Juanda yang berjudul Reformasi Kembali ke Titik Nol. Hal ini disampaikan menyikapi putusan MK yang meloloskan gugatan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah pernah jadi kepala daerah. Juru bicara maklumat menyatakan putusan MK telah mengecewakan rakyat, terutama yang selalu berjuang untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Sebab dengan diloloskannya gugatan itu, dinasti politik semakin mengental di tanah air. Ratusan tokoh masyarakat bergabung dan menyampaikan maklumat keprihatinan sebagai bentuk kekecewaan atas putusan MK yang mempermulus jalan dinasti politik di Indonesia. Di titik inilah kita sampai pada lembaga terakhir yang semula diharapkan menjadi penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, dan penjaga reformasi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi hari ini membuktikan dirinya menjadi mahkamah keluarga. Jadi tidak ada lagi sebenarnya lembaga checks and balance. Yang terjadi adalah penebalan kekuasaan eksekutif, executive aggrandizement. Jadi checks and balances itu hilang. KPK. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang jadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun tapi pernah jadi kepala daerah. Aturan itu akan berlaku mulai pemilihan presiden 2024. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan oleh seorang mahasiswa UNS, Almas Sakibiru. Menurut Mahfud, putusan itu bersifat final dan bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang. Mahfud pun berharap keputusan MK tidak menjadi alasan untuk menunda pemilu. Ini menjadi alasan untuk menunda pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN Prof, karena hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya, itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN atau tidak KKN. Sementara itu, Ganjar Pranowo menanggapi dingin terkait putusan MK tersebut. Calon presiden dari Partai Perindo menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun dengan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pak Ganjar menanggapi putusan MK, Pak Ganjar? Sudah putus, ya sudah. Bagaimana Pak Ganjar? Apa dinilai menguntungkan Pak Ganjar? Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang usianya di bawah 40 tahun dan digadang-gadang menjadi bakal cawapres menolak berkomentar banyak. Apalagi dikaitkan dengan menjadi bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Saya sudah aktivitas seperti biasa.
putusan MK, saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, urusannya para ketua umum, para Diketahui keputusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Lalu, siapa yang diuntungkan dari keputusan MK tersebut? MK menerima 13 permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres. Para pemohon yang berasal dari berbagai kalangan menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia sekarang. Mahkamah Konstitusi menerima deretan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para pemohon meminta agar batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seseorang. Sedikitnya ada 13 permohonan yang diterima MK dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya 2 partai politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda. Selanjutnya permohonan uji materi ini juga dilayangkan sejumlah kepala daerah, yakni Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safari, Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albara, dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kusuma Dewangsa. Permohonan juga diajukan mahasiswa dari lintas kampus, antara lain Almas Sakibiru dan Arkaan Wahyu, serta sejumlah praktisi hukum. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mempersilahkan pakar hukum menilai dan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat capres dan cawapres. Jokowi menegaskan dirinya tidak ikut campur terkait penentuan capres dan cawapres yang menjadi ranah parpol. Ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Komisi Pemilihan Umum menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi batas usia capres-cawapres. KPU menegaskan tunduk pada putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. 5. Bahwa KPU telah membentuk peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana syarat usia calon presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 13 ayat 1 huruf Q, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. 6. Bahwa posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan tanggapannya terkait putusan MK. Menurutnya keputusan MK seharusnya jadi benteng demokrasi dan konstitusi. Kami menyimak keputusan yang diambil dan juga mendengarkan tanggapan-tanggapan yang diberikan terutama oleh para ahli hukum tata negara dan kemudian juga para kelompok-kelompok pro demokrasi. Banyak di antara mereka yang menyayangkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng demokrasi, benteng konstitusi,
Dan keputusan tersebut menguji apakah undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ini yang seharusnya yang paling penting. KPU menjabarkan aturan main pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Informasinya sesaat lagi.